Nah, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, sekarang ini saya akan bahas tentang yang saya bilang di video sebelumnya tuh, saya punya mainan baru. Ini dia tepatnya produk baru, selang rem merek Faito yang bertipe Cobra ya, atau sebutannya Faito Cobra. Ini saya agak ribet megangnya karena saya beli 5 item sekaligus. Khususnya di selang rem ini ya, keluaran punyanya Faito. Alasan kenapa sampai saya beli yang punyanya Faito, padahal di luar sana tuh beredar banyak sekali merek-merek yang terkenal juga ya, yang sudah mendunia dan banyak dipakai sama orang-orang. Alasannya selang rem Faito ini sangat-sangat cocok dimodifikasi di motor saya. Dan alasannya lagi, langsung saja ya, saya unboxing plus review biar lebih lengkap lagi dan lebih jelas lagi, biar nanti tidak ada salah paham di antara kita. Sebelum saya unboxing plus review, terlebih dahulu saya mau bahas dulu kemasan luarnya. Saya beli selang rem merek Faito Cobra ini itu yang berukuran 55 cm, berjenis titanium, dan tingkat kemiringan bajunya itu 28 derajat. Dan ada juga yang 95 cm, ini sama juga titanium, banjonya sama juga 28 derajat tingkat kemiringannya atau bengkoknya. Untuk keempat selang rem ini ukurannya sama seperti ini, 95 cm, dan untuk yang satu ini cuma saya beli satu dan ukurannya 55 cm. Kenapa bisa sampai saya beli cuma satu? Karena ini semuanya ini saya akan custom, bukan saya akan langsung pakai ya, saya akan custom lagi. Nanti ikutin terus video saya, jangan sampai ketinggalan apa yang saya sebut dengan saya custom. Nanti abis ini bakalan saya bahas. Untuk kemasan luarnya ini sangat-sangat menarik ya, selang rem Faito Cobra ini. Di kemasannya sendiri sangat-sangat niat sekali mereka buat ya, untuk membungkus atau ini mengemas selang rem Faito Cobra mereka. Nih sangat-sangat bagus untuk di tampilan depannya. Ini agak terhalang tripod ya, ini mudah-mudahan kelihatan jelas. Ada logo Faito-nya. Terus di bagian kemasan depannya bisa kalian lihat sendiri dan kalian baca sendiri. Faito aslinya nih, Faito ini buatan Jepang ya. Cuma nanti saya akan bongkar atau unboxing plus review ini aslinya buatan mana, nanti bakalan ketahuan. Untuk kemasan sampingnya seperti ini, dan ini kemasan sampingnya juga. Ini sebelah bawahnya ada tulisan Faito juga. Terus ini ada di kardusnya nih, ada logo-logonya seperti ini di bagian depannya. Untuk bagian belakang, kemasan belakangnya ini ada websitenya, bisa kalian cari di internet, tinggal diketik saja ya. Nah ini dia. Nah untuk kemasan belakangnya seperti ini, kalian baca sendiri. Dan sekarang saya akan unboxing. Untuk kemasannya Faito ini sangat-sangat, gimana saya bilang, sangat-sangat niat buat kemasan yang nggak kayak selang rem merek-merek lain yang sudah terkenal ya, bahkan mendunia, bahkan dipakai di ajang balap. Itu kemasannya biasa saja, kayak kita beli nasi, bungkusnya kayak kita lihat tuh kayak gimana, kayak nggak menggairahkan itu kemasannya, kayak ala kadarnya kemasannya kalau di merek lainnya.
Kalau di Faito ini, ini yang saya lagi lebih suka memilih selang rem Faito nih ya. Di soal kemasan nih juga bener-bener niat mereka bikin. Dan setelah dibongkar cuma ini, nggak ada yang spesial. Ini ada tulisan Faito-nya. Terus dapat informasi booknya ya. Ini informasi booknya Cobra. Dan banjonya, sebentar, saya coba keluarkan dulu. Ring banjonya berapa sih dapat sih ya? Oh, ring banjonya 4, kita dapat 4 ring banjonya kalau kita beli selang rem Faito Cobra. Ini bukan stiker ya, cuma tulisan biasa, kertas biasa. Cuma tulisan Faito saja. Nah, seperti ini. Saya akan lihat nih sebenarnya sih produk mana sih Faito-nya, atau buatan mana sebenarnya. Kalau saya sih yakin sih Jepang, dari tulisannya tuh Jepang. Kalau saya sih, tapi lebih jelasnya lagi atau lebih lengkapnya lagi, ini di manual booknya atau informasi di buku manualnya. Nanti ya di episode, bukan episode ya, nanti di video-video terakhir bakalan saya akan cantumkan ini nih dari awal sampai akhir semua tulisannya. Nanti kalian baca sendiri dan kalian simak sendiri ya. Ini saya mau cari dulu, dia ini benar-benar buatan, oh iya ini dia benar-benar buatan Jepang. Ini dia buatan Jepang, Japanese Industrial Standard JIS Japan. Memang benar buatan Jepang, tapi tadi di baliknya sini kayaknya, oh ini nih, ini nomor kontaknya, oh Malaysia. Berarti memang buatan Jepang atau asli buatan Jepang, cuma industrinya ada di salah satu ada di Malaysia, industrinya salah satu ada di Malaysia atau pabriknya ada di Malaysia. Kalau di Indonesia sih sudah ada, tapi bukan industrinya atau pabriknya. Kayaknya itu agen Faito-nya sudah banyak di Indonesia. Jadi ini saya dapat yang produksi atau industrinya Malaysia ya. Tapi aslinya ini buatan Jepang, dari Jepang. Saya akan bahas yang ukuran 55 cm. Yang saya bilang tadi alasannya kenapa saya pilih selang rem Faito Cobra ini. Yang pertama kan memang selang rem ini cocok di motor saya. Yang kedua, banjonya ini bisa dilepas atau dia menggunakan sistem drat, dan banjonya ini bisa diganti-ganti ya. Mau kita menggunakan lengkungan atau bengkoknya ini berapa derajat ini kita bisa mengaplikasikannya. Misalnya kita nggak cocok sama yang ini, yang lurusnya atau 0 derajat, mau kita ganti yang 35 derajat, 30 derajat, 45 derajat, atau 95 derajat bisa. Terus motor saya memang butuh banjo setelannya seperti ini, bisa diputar kemana-mana ya. Nah, kalau yang sistem paten, yang banjonya sistem paten, kalau dipakai di motor saya itu agak kurang cocok, bukan agak sih, memang nggak cocok. Saya sudah make yang paten, maksudnya banjo yang paten, yang bisa dilepas-lepas gini, bukan sistem drat. Itu sangat menyulitkan dalam melakukan penyetelan di bagian rem depan maupun belakang. Untuk banjonya sendiri sih ini stainless steel. Saya tidak tahu serinya berapa. Ini bakalan akan saya tes menggunakan magnet. Ini bakalan akan ketahuan serinya tuh seri yang berapa. Ini saya sudah siapkan magnet. Dan saya akan uji coba bahwa ini benar-benar magnet ya. Ini lengket, ini berarti besi. Nah, besi.
Terus saya coba lagi sama ini, dia tidak lengket sama magnet. Berarti ini stainless yang benar-benar stainless yang bagus atau seri tertinggi yang ada di pasaran ya. Seri tertinggi itu kalau nggak salah ini serinya 304 karena tidak lengket sama magnet. Kalau yang seri 201 itu di bawahnya ini ya, jauh di bawahnya itu dia itu agak lengket sama magnet. Walaupun dia itu nggak keras lengketnya, tapi tetap aja kalau ditempelin magnet yang seri 201 itu dia lengket ya. Kalau NT04 ini tidak lengket sama sekali. Soal bahan stainless ini sudah saya bahas di channel saya, sudah saya upload, bisa kalian lihat di channel saya keunggulan atau kelebihannya kalau kita menggunakan stainless steel yang seri 304. Jadi untuk yang ini saya nggak akan bahas ya. Yang saya akan bahas cuma dari keunggulan atau kelebihan dari selang rem Vito ini. Oh ya, saya lupa bahas soal dratnya. Dratnya ini drat halus ya, bukan drat kasar. Ukurannya 14. Tapi biarpun dia ukurannya 14, itu dia beda drat halusnya ya. Drat halusnya tuh beda. Jadi kalau kalian mau beli, kalian harus tanyakan si penjualnya. Kalian harus tanyakan. Kadang ada penjual yang tidak ngerti, ada yang penjual yang ngerti ya. Takutnya kalian nemu penjual yang nggak ngerti itu dikasih nanti yang salah. Jadi ini drat halus. Atau kalian bawa sama, kalau kalian beli, kalian mau beli banjo atau nanti mau beli sambungan seperti ini. Bentar ya, saya ambil dulu. Yang seperti saya bahas di video sebelumnya. Ini kalian harus bawa contohnya ini. Contohnya selang remnya nih biar nanti enggak salah ya, enggak salah dalam pembelian. Pokoknya ini drat halus. Memang sih dia ada macam dua. Kalau khusus di selang rem ya, maupun itu kalau di selang rem Vito, dia itu sudah pasti drat halus. Kalau di motor di produk lain, maksudnya di selang rem produk lain itu banyak menggunakan drat kasar. Jadi kalian harus tanyakan lagi, banyak menggunakan drat kasar. Adapun drat halus, tapi banyak yang beredar itu drat kasar ya, drat kasar. Kalau sistem banjonya, saya coba fokuskan dulu kameranya. Kalau sistem banjonya seperti ini ya, kurang lebihnya, dan bentuknya seperti ini. Terus material yang ini sama stainless. Ini saya coba lepas. Oh ya, ini ada tulisan Vito-nya. Ada tulisan Vito. Terus kalau yang ini, yang biru ini, yang bertulisan Vito ini berbahan aluminium. Cuma ini yang penguncinya atau ya pengunci keseluruhannya. Yang biru ini, cuma ini saja yang berbahan aluminium. Kalau lainnya itu yang ini, aduh kameranya error. Yang ini stainless dan ini stainless. Terus yang ini, yang di dalam ini baru kuningan kayaknya, sepertinya kuningan. Oh saya nak menggunakan lampu cahaya kamera. Oh itu, sebentar ya. Nanti saya akan kasih gambar lengkapnya di video ini ya. Kalian simak nanti baik-baik posisi dalamnya berbentuk gimana. Pokoknya yang bagian dalam ini itu kalau enggak salah berbahan kuningan. Untuk drat yang ini sih saya nggak bisa memastikan ukuran dratnya ini ya. Ini drat ukuran berapa, drat kasar atau drat halus yang ini. Yang ini pengunci keseluruhan banjonya. Nah yang ini ya. Kalau drat yang ini sudah saya pastikan drat halus. Nah drat halus. Yang ini banjo yang ini drat halus. Cara makainya sih simple. Kita mentokkan dulu. Udah mentok. Ini kita kencangkan gini, ini ya. Kita kencangkan, tapi
mengencangkan pakai perasaannya, jangan terlalu menggunakan tenaga pakai perasaan pokoknya. Kalau sudah kencang jangan dikencangkan lagi pakai perasaan, nanti malah dia rusak atau dol. Nah, ini pengunci akhirnya. Yang biru ini pengunci akhirnya untuk ngunci keseluruhannya ya, biar tambah kuat lagi. Untuk banjo satunya ini yang saya bilang lengkungnya atau bengkoknya ini 28 derajat, ini ada bengkoknya ini 28 derajat seperti ini. Nah, sama nih bahannya sama juga stainless steel ya. Dan pengerjaannya pun rapi nih. Rapi, sangat-sangat rapi. Banyak sih beredar selang rem yang setelan seperti ini ya. Setelannya seperti ini, cuma mereka itu bukan berbahan stainless ya. Bukan berbahan stainless, saya sudah kapok yang memakai berbahan chrome maupun itu dibilang hard chrome sekalipun, istilahnya chrome-nya itu sudah berlapis-lapis, sudah tahan lama dan anti karat, tetap saja ya, itu saya sudah uji coba, saya sudah pakai, tetap saja dia cepat karatan. Apalagi kalau kita menggunakan minyak rem berjenis Brembo, apakah itu dot 4, dot 5 atau yang bermerek sekelas Brembo, itu sama saja, karena merek-merek seperti Brembo itu minyak remnya itu sangat beda sama minyak rem yang standar bawaan motor ya, atau standar pabrik kebanyakan yang beredar. Anggap saja yang punyanya Brembo itu racingnya ya, itu bahannya tuh agak berbeda, agak lebih keras yang punyanya Brembo atau yang racingnya ya. Dan untuk material nggak terlalu kelihatan jelas ya, ini kameranya agak ngeblur, tapi saya akan coba fokuskan, atau saya coba di luar ruangannya nyari cahaya biar kelihatan lebih jelas lagi. Nah, mudah-mudahan ini kelihatan jelas. Untuk materialnya sendiri ya, untuk lapisan paling luarnya ini kan saya pilih yang berwarna titanium ya. Kalau yang selang rem Faito ini kan baru saja sangat-sangat baru produk dari selang rem Faito ini. Yang warna yang tersedia itu hanya warna emas sama titanium. Terus soal panjangnya itu juga masih belum banyak pilihan, dari ukuran 95 cm, terus yang pertengahan itu 75 cm, dan yang terakhir itu yang ukuran 55 cm. Nah, untuk bahan luarnya nih, pelapis luarnya nih, ini sangat-sangat tebal, terus halus, kalau dipegang tuh halus, nyaman, rasanya enak, rasanya nggak sakit di tangan. Lagi satu itu bahannya ini empuk, sangat-sangat empuk ya, tebal dan empuk. Untuk lapisan dalamnya ini, lapisan serabutnya ini juga stainless steel, dan lapisannya itu lumayan, lilitannya tuh ya, lilitan dari stainless steelnya ini, serabut dalamnya nih, itu sangat-sangat banyak atau rapat ya, agak banyak atau rapat, atau ukurannya lumayan gede-gede ya. Itu yang menahan nanti selang rem ini tidak kembung seperti kebanyakan ada selang rem yang sampai hamil ya. Itu untuk menahan selang rem biar tidak kembung, ini dah maka dilapisin yang serat nih ya, serat yang stainless steel nih, yang rapat-rapat, khususnya di selang rem Faito nih ya. Seperti ini dia kurang lebih contoh atau gambarnya. Jelas ya, jelas kelihatan ya. Nah, ini jelas kelihatan. Terus yang lagi satu, sebentar saya balikan lagi. Ini kan ukuran 55 cm. Kalau 55 cm itu dapat, sebentar kameranya ngeblur. Ini cuma dapat 2 penjepit
atau pemegang dari selang remnya ya. Nah, ini karetnya, karet pelindung, penjepit, pemegang dari selang remnya. Cuma dapat 2 kalau yang di ukuran 55 cm. Tapi kalau di ukuran 95 cm itu yang didapat adalah, nah ini salah satunya lagi, saya senang menggunakan selang rem Faito. Itu di bagian yang saya bilang tadi, di bagian penjepit pelindung atau pemegang selang remnya ini, karetnya ini, itu dapat, kalau di ukuran 95 cm ya, itu dapat 3. Dapat 3. Memang saya perlu ini lebih banyak lagi ya, minimal 3 di satu selang rem ini, karena motor saya itu butuh memang ini pelindung atau penjepit atau pengaitnya ini, karet nih, itu memang saya butuh 3. Jadi kalau ada yang lebih, misalnya lebih, bisa saya pindahkan ke sini nanti satunya. Ini kan kurang lagi 1 ya. Kalau lebih bisa saya pindahkan ke sini. Kalau selang rem yang lain kan banyak beredar ya. Kadang paling banyak tuh paling mentok dapat 2. Tapi kebanyakan yang beredar tuh dapat 1. Aduh, saya sampai beli lagi tambahan untuk pelindung atau pengait atau pengunci dari karet selang rem ini ya. Nih. Dan yang terakhir yang kemarin saya bilang, ini saya singkirkan dulu karena terlalu panjang, biar nggak ngabisin tempat di kamera. Saya menggunakan yang ukuran 55 cm ini. Nah, saya lepas dulu salah satu banjonya. Mohon maaf kalau kameranya agak ngeblur karena memorinya penuh. Kalian perhatikan baik-baik kalau kalian mau beli sambungan selang, ini sambungan selang rem ya. Kalau sambungan selang rem itu drat yang kanan sama kiri itu sama-sama panjang, sedangkan yang ini pendek, yang satu pendek, yang satu panjang. Dan ini drat halus, di sini drat kasar, dan ini drat ukuran 14 halus, di sini 14 kasar. Beda yang 14 kasar sama 14 halus. Kalau 14 halus itu dia kecil, dratnya tuh kecil, ukurannya kecil. Kalau 14 kasar tuh dia tuh dratnya besar dan ukurannya juga besar ya. Ini berarti bukan sambungan untuk selang minyak rem, tapi saya akan contohkan ya. Saya akan contohkan. Ini kurang lebih seperti ini kameranya. Mohon maaf kameranya. Sebentar saya nyari. Nah, sambungan seperti ini. Ini nyambungnya seperti ini. Seperti ini kurang lebih. Nanti yang saya bilang yang saya kostum itu seperti ini, nanti selangnya itu saya akan sambung. Karena motor saya ini butuh selang rem yang ukurannya panjang ya. Jadi nggak bisa saya langsung pakai. Yang saya bilang yang saya akan kostum seperti ini. Nah, saya sambung seperti ini kurang lebih. Ini contohnya seperti ini ya. Nah, kelihatannya seperti ini sambungannya. Ini sambungan selang rem minyak saya yang asli belum datang. Masih banyak sih yang masih dalam pengirimannya. Nah, seperti ini contohnya. Sudah jelas ya. Berarti ini untuk di kaliper atau untuk di master rem. Kalau untuk ini nanti bakalan di video selanjutnya bakalan saya akan bahas ya untuk di fungsi atau kegunaannya yang ini ya, yang ini. Terus yang terakhir ini adalah selang rem Staubli, selang rem Staubli, atau bisa disebut juga, bisa kalian lihat di layar videonya. Cara sistem kerjanya sih sama seperti ini cara pemasangannya. Dia ada berada di sini. Kameranya. Mohon maaf kameranya ya. Nah, dia di sini.
Nah, di sini terus fungsinya seperti apa sih? Fungsinya seperti apa? Nanti di video berikutnya bakalan saya akan bahas, karena ini yang saya bahas cuma saya bahas selang rem merek Vaito Cobra, keluaran sangat-sangat terbaru dari produknya Vaito ya. Jadi yang saya akan bahas cuma itu. Untuk hari ini mungkin sudah cukup dulu ya. Untuk video selanjutnya ini bakalan akan saya pasang di mana, itu kalian terus ikutin perkembangan video saya, jangan sampai ketinggalannya. Untuk hari ini sekian dulu, dan oh ya, lagi satu, jangan lupa ya, kalau kalian ingin melihat manual atau informasi booknya ada di akhir video ini. Untuk hari ini sekian dulu dan terima kasih. Untuk penyebutan di awal mungkin saya kurang lengkap menyebutkan nama dari selang rem Vaito ini. Mungkin yang lebih tepatnya lagi adalah selang rem Vaito Cobra X. Nah, itu yang benar dalam penyebutannya. Jadi kalian nikmati saja tahap-tahap terakhir nih ya dari manual buku pedomannya. Dan kalian jangan sampai ketinggalan video-video keseruan video-video yang lainnya, jangan sampai ketinggalan ya.